lanjut, sorry tadi ada alarm. Nah akhirnya sedikit, jadi mantu-mantu udah lari kemana-mana. Konyol tuh yang gue di belakang. Terus kita tuh gak usah ninggalin dulu ya. Kita udah dapat semua lelenya, udah kita pancing, udah dapat semua, terus kita simpan dulu. Terus kita kemana dulu, gak salah gue lupa, untuk kita ngebersihin lelenya. Iya pas mau ngebersihin atau mau disembelih dulu, tiba-tiba ada yang apa, mancul apa sih, ada yang lompat dilompat ke sana, tiba-tiba ada di depan gerbang. Anjir, kata gue, kok bisa sejauh gitu ya. Setahu gue pada saat itu ya, dia seharusnya bisa hidup cuman di air doang, kok bisa bertahan gitu sampai sono gitu. Gila. Tuhan menciptakan makhluk tuh gila, gak bisa kebayang sih. Kalau gue sekarang belajar dari sana, dia berjuang mati-matian demi dia bisa hidup, yang gue bisa ambil untuk sekarang. Kan lo bayangin aja, dari belakang ke sana tuh berapa meter ya? 300 meter? 500 meter? Berapa gitu? Lumayan jauh kan, rumah gue kan luasnya lingkungannya atau lapangannya itu jauh banget aja sampai sana. Gila, kelas udah gitu dia masih bisa napas aja, masih gini-ginian gitu-gituan. Tapi masih hidup dong. Gila, kelas. Dan itu pertama kalinya gue makan lele di situ, nggak salah. Enak dong, daging lele enak. Udah nyobain. Nah, semenjak gue tahu berita yang viral itu lele makannya kayak gituan, gue udah gak makan lagi anjir. Jadi kalau misalnya makan mendingan ternak aja gue. Gimana? Daripada makan yang jalanan gitu. Karena kita gak tahu dia hidup dari makanan apa. Kan kadang manusia tuh pengen untungnya doang, nggak tahu resikonya. Sudah apapun, yang penting halal gitu, dengan cara yang halal. Itu ada pengalaman gue waktu kecil, dan itu ya dari momen apa ya, sedih inget gitu sampai gue tua, sampai gue mati gitu, sampai gue bisa berkeluarga, gue ceritain gitu. So ya. Pas disembelihnya deh, gue takut banget ya. Ini palanya, ini ya, dagingnya gitu, pak. Gak tega gue liatnya. Gue kalau ya disembelih gitu gue gak tega. Jangan kan sapi, hewan apapun kan kasian cok. Maksudnya kalau udah mati ya, gue orangnya terlalu kasian apa-apa. Nah itu gue gak tegaan orang. Jangan kesana, gue minjem uang nih ke temen, gak enak. Nah, gue orangnya gak enakan. Gue pernah nih sekolah ngumpulin uang buat beli HP.
waktu kelas 7 dah. Kelas 7 tuh gue udah mulai nabung buat gue HP. Lu tau lah HP kan mahal, yang udah sentuh gitu tuh, yang segala gini, yang poni ya, yang berponi ya. Sekarang udah murah, berapa sih, 1 juta juga dapat sekarang. Kayak gitu gue ngumpulin. Lo bayangin aja anak sekolah gitu, anak sekolah jajan per hari itu dikasih berapa ya? 12 atau 15 gitu. 15 tuh udah buat ongkos juga. Ya mungkin kalau bisa dibuletin gue cuma dapat uang jajan 10.000 kan tiap hari, 10.000 main tuh. Berarti 3 minggu ya, berapa ya, berarti hampir sebulan tuh baru 100 berapa gitu. Terus gue gitu terus kita ke bulan Ramadan dapat THR, kumpulin lagi. Saya itu sampai dapat waktu itu tuh dapat 3, berapa ya, gue lupa. Waktu gue beli HP Realme 5 Pro pada saat itu. HP pertama gue beli itu pakai uang sendiri. Oh iya, karena uang gua kurang berapa gitu ya, 200 atau berapa gitu buat beli HP tersebut, apa 500 lagi ya, gua lupa lah. Lalu gua pengen backup ke kakak gua. Kakak gua waktu itu belum kerja ya, dia masih kuliah. Gua bisa dong minta ke dia. Jadi kayaknya gua ini deh, gua tambah juga HP gue yang dikasih dulu waktu gue disunat. Waktu gue lagi rajin belajar. Dipandang sama mama gue pada saat itu, pada masih saat ada. Gue dipantau dulu, gue kelihatan apa, rajin banget. Yang dibeliin dah. Gue sebenarnya gak ngarep. Kalau gue dibeliin HP, gue pernah ngarep apapun. Ya gitu rasanya kasih sayang seorang orang tua ya ke anaknya, apapun rela kalau demi anak. Itu juga jadi pembelajaran buat gua. Sekarang gua udah dewasa, pemikiran gua udah cukup lumayan luas. Gua belajar dari masa-masa lalu gua. Tentang teman, keluarga, sosialisasi. Gue juga tahu mana orang yang buruk, mana orang yang jahat, mana orang yang baik, mana orang yang benar, jujur atau peduli ataupun yang bohong. Gue sana banyak belajar sih, karena setiap orang tuh pandangan, cara pemikirannya berbeda-beda.
Pokoknya gini deh, kakak gue ataupun ayah dan mama gue itu beda cara pemikirannya. Mama gue penyayang dan dekat sama gue. Kalau ayah gue tegas, tapi sayang juga sih. Tegas, kalau misalnya lagi kerja tuh dia bener-bener takut banget gitu. Tapi kalau misalnya lagi mood dia bagus, dia kayak ngedeketin anak-anaknya gitu. Penyayang juga sih, hitungannya penyayang juga. Nggak bersyukur ya punya keluarga harmonis. Dan sekarang masa-masa itu sudah menjadi hanya kenangan. Itu bisa bilang momen keluarga sempurna pada saat itu, sebelum mama gue udah pergi ke dunia yang berbeda. Itu ini adek gue nyalain gue. Intinya apapun itu syukuri aja, karena apa ya, intinya lo jangan pernah egois. Boleh egois kalau misalkan emang di pihak lo yang benar gitu. Ya gitu sih. Betul lah, gue bukan anak psikolog. Dia tahu tempat juga, gue cek sana. Nah, intinya gue belajar sih dari semua hal itu. Dari orang terdekat, sama balik lagi ke mama gue yang dulu suka dikasih tahu, kadang gue suka ngeyel, dan akhirnya pada saat dia tidak ada, rumah tuh kayak sepi banget. Itu walaupun sekali gantiin nama adik gue, bisa juga dia keturunan kan, kayak jadi hidup lagi gitu suasana kemarin. Bersyukur sih gue. Dan juga gue udah mengikhlaskan kalau mama gue udah pergi dari dunia ini. So sekarang dia udah gak sakit lagi, udah gak menderita lagi, dia sekarang udah tenang di dunia yang berbeda. Gue cuma pengen bilang bahwa gue sayang dan rindu banget sama mama gue itu sih. Karena bisa dibilang gue tuh tipikal orang yang berbeda di keluarga. Gue suka ngeluh apa ya, ngeluh, suka marah, pokoknya yang pengen yang enak mulu pas saat itu. Apa pengen yang lebih spesial gitu. Gue ya gue waktu itu caper mulu orangnya, pengen diperhatiin mulu. Kayak gue waktu kecil, waktu masih kelas berapa ya, SD kelas berapa gitu, gue pas sahur
subuh sahur pasti gue bangun tidur nangis, cuma makan. Tahu coba kenapa? Caper anjing, caper banget anjing. Gue masih inget tuh. Tahu kenapa? Pemikiran gue juga inget nenek gue. Intinya sekarang cuma kenangan doang sih. Kenangan yang hanya bisa dikenang dan tak akan pernah terulang lagi. Mungkin akan terulang pada saat kita udah berkeluarga lagi, pada saat kita ada masing-masing. Masing-masing keluarga, kita akan mengalami itu lagi. Generasi ke generasi. Udah mau habis nih. Jangan sih, lo bersyukur sih. Jangan pernah iri. Apapun lihat orang lain, misalnya orang lain kaya banget gitu, orang lain punya segala hal. Tapi orang lain belum tentu ada kasih sayang, dan kita punya kasih sayang. Lo syukurin aja apapun itu. Juga nih, cuman ikan tuh gini doang, terus misahin tulang sama dagingnya. Oh ya, sekali lagi, for the last, gue dulu sempet pengen mau makan ikan lagi. Gue caper banget anjir dulu. Karena gue sempet gue sebel banget buka ikan terus dipilihin gitu nggak langsung makan aja gitu. Contohnya kayak ikan apa sih, ikan tongkol. Nah, ikan tongkol kan itu dia tulangnya gede, udah jadi kayak cabut, udah langsung kecabut semua kayak gitu. Gue mikirnya kayak gitu, oh ini enggak kok, kecil susah banget gitu dibukanya. Gue minta ke mama gue buat dibetin, ini gue tinggal makan dibukain gitu doang. Terus ada pada saat itu pernah juga gue kena prank atau gimana, mungkin mama gue waktu itu pada masih udah lelah gitu, lagi lelah, terus gue disuruh makan gitu. Terus makan, ini dia bilang gak ada tulangnya, pokoknya enak, pokoknya gak ada tulangnya. Terus gue makan terus aja sama tulangnya, tiba-tiba ganjal tenggorokan.
ya gue panik banget nih, gue langsung trauma, gue langsung bilang gue gak mau makan ikan lagi, gue gak suka ikan. Kalau bilang itu trauma, bayangin aja sih ganjal di sini pas itu gue masih kecil. Mungkin kecil gak kecil banget sih, terus SMP kelas 1 kan udah tahu kelas 6 tenggorokan anjing ganjel seminggu ada. Gue telan minum gitu-gituin, itu ganjel di sini. Jadi dia tuh gak ini apa, gak turun, gak hancur. Kayak tulang lu tipis sama ini apa, tajam. Jadi mungkin dia ganjel di sini kali ini ganjel. Jadi dia susah banget gitu turunnya. Gue udah coba pakai nasi gitu, makan sama sepan, gak mau turun. Pada akhirnya seminggu kemudian akhirnya lepas. Udah hancur ya, kena air, kena makanan, campur. Dia bakal makin tua bakal hancur gitu. Kecerna deh akhirnya. Gue hampir berapa kali aja tulang nempel. Sekarang udah enggak lagi. Jarang banget gue makan ikan. Walaupun gue udah agak trauma, cuman gue jarang banget makan ikan. Gue rata-rata makan ayam. Atau enggak setiap lebaran gue makan sapi gitu. Gitu mulu gue rata-rata, tapi rata-rata kebanyakan makan ayam sih gue. Gitu sih. Pokoknya sekarang tuh ya kenangan doang sih, kenangan dan nikmatin hidup aja sih. Dah, udah ya. Sekarang udah habis mah. Habis. Baca aja udah habis. So, sekarang kita balik ke halaman. Oke, itu aja sih kayaknya. So, thank you for everything yang udah standby dari awal sampai akhir. So, itu dia cerita pengalaman gue sambil makan-makan juga. So, makannya enak juga. Gue suka sih sama ayamnya, empuk banget. Juicy mana gitu, dia kayaknya di Vesto dulu. So, intinya lu bersyukur apapun itu keadaan lu. Intinya lu punya tubuh normal kayak layaknya manusia, kayak lu punya tangan, jari ada semua, mata ada dua gitu, mulut ataupun yang mulut lu bisa ngomong gitu. Intinya lu ada semuanya, lu harus bersyukur lah. Karena belum tentu apa ya, belum tentu orang lain punya kayak lu gitu. Intinya lu bersyukur aja. Orang lain yang misalnya gak punya, ada yang dari lahir lu cacat gitu, dia aja bisa bersyukur. Makanya masa lu semua gak bisa gitu, padahal lu normal, lu sempurna gitu, istilahnya kayak gitu. Walaupun manusia semua gak ada yang sempurna gitu. Misalkan realnya gini deh, misalkan gue orang jelek nih, ataupun gue orangnya ganteng nih, terus pemikiran orang-orang, misalnya cewek-cewek ke mata gue, dari mata mereka ke gue, ya pikir gue sempurna, gue ganteng gitu. Dia kayaknya sempurna, dia kayak cocok dah, dia kayaknya bisa ngapa-ngapain ya. Belum tentu, setiap orang ada yang sempurna. Makanya kenapa Tuhan menciptakan wanita dengan pria itu bersatu, makanya itu akan disebutkan menjadi sempurna. Walaupun rata-rata banyak cerai sih, berarti itu memang bodoh aja sih itu. Oke. Makanya Tuhan menciptakan manusia, menciptakan dua jenis manusia berbeda, seperti pria dan wanita, jenis kelamin berbeda juga. Makanya kenapa manusia ada yang sempurna. Contohnya gini, satu lagi, pokoknya banyak kok yang olimpiade matematika ataupun apapun itu, mereka cerdas, IQ-nya tinggi, tapi dia dengan sosialisasi kurang gitu. Nah itu contohnya, itu kan kekurangan dia itu. Makanya manusia diciptakan gak ada yang sempurna.
misalnya gue bisa komunikasi dengan orang-orang, tetapi gue bisa nih ngerjain matematika, walaupun gue segimanapun caranya, maupun gue ngapalin rumusnya tetap gak bisa. Itu berarti itu kekurangan gue, ataupun gue emang gak bisa gitu. Itu IQ juga mempengaruhi sifat, perilaku, semuanya. Balik lagi ke diri kita masing-masing, intinya bersyukur. Oke, itu aja mungkin video kali ini. So thank you so much for everything. Gue jadi curhat jadi panjang lebar ya, istilahnya kayak gitu. Intinya dunia ini kejam banget sih. Oke, so thank you for everything. So thanks yang udah selalu standby lihat video terbaru Nathan Jess. Nathan siapa Jess ya? Ya Nathan Jess. So thank you yang udah standby dari awal sampai akhir. See you in the next video guys. Kira-kira apa lagi ya yang kita bahas, ataupun kita kayak ke tempat mana gitu. Oke, see you in the next video. Dan video ini hanya untuk dokumentasi gue doang kalau gue masih hidup. Oke, bye.